Kembali lagi di Ruang Pandit bersama saya Yazid. Abdi. Irawan. Ya, kita kembali lagi akan membahas soal Timnas kali ini ya. Di episode kali ini. Tapi sebelum kita ngebahas preview soal lawan Arab dan Irak, kita coba bahas dulu secara keseluruhan dari Garuda Calling. Karena kemarin kan kita kelewat ya, nggak ngebahas tuh. Dan sebenarnya masih anget-anget juga. Kali ini masih banyak yang bahas. Karena beberapa waktu lalu tiba-tiba Emil nggak bisa main, katanya akhirnya dipanggilah Nadio dan Reza Arya, kemudian ya itulah. Karena belum main juga timnasnya. Iya, jadi masih relate aja. Iya, karena masih kompetisi kan kemarin. benar. Tapi memang kalau bagi gue ya yang paling menarik itu kabar di awal ya, maksudnya kabar pertama kali muncul Garuda Calling tidak ada nama Marcelino Ferdinand. Yang mana notabene dia itu pencetak gol terakhir kita ketika lawan Arab gitu. Ini cukup ironi bagi gua. Bagi kalian gimana? Coba menurut lu gimana? Sebetulnya kalau fakta bahwa Marceng terakhir kali timnas lawan Arab itu Marceng golin ya memang faktanya kayak gitu. Cuman kita juga mesti ngelihat grafik permainannya Marcel sejak lawan Saudi sampai terakhir kemarin 2 FIFA Matchday itu, gua rasa dengan penampilan dia di klubnya yang kurang dapat jam terbang, terus air berimbas sama penampilan dia di atas lapangan di 2 FIFA Matchday itu kemarin kita bisa lihat seperti apa. Menurut gue sih kayaknya tim pelatih juga punya pertimbangan-pertimbangan yang spesifik ya, karena ini fase penting 5 hari ke depan dari tag podcast ini adalah fase krusial untuk timnas. Jadi menurut gue PSSI Patrick Kluivert dan timnya cuma manggil pemain yang siap secara mental dan fisik gitu. Marcel mungkin secara mental selalu siap, tapi fisik gak bohong. Fisik dan level fitness mungkin ya, karena jam terbang kan dia nggak ada main pisan di klubnya. Aduh, ini berat juga. Masalahnya kan gitu. Kalau oke lah di beberapa waktu lalu ya, ketika kita dalam kondisi minim pemain berkualitas gitu lah. Di awal-awal SDE lah ya. Pemain-pemain kayak let's say katakanlah siapa ya, Pratama Arhan atau siapa yang ketika main abroad tapi nggak pernah dapat jam terbang tetap dipanggil. Itu agak make sense karena ya kita tetap membutuhkan kualitas dia walaupun dia nggak main. Sedangkan sekarang kita dengan segudang pemain berkualitas, otomatis ya pemain-pemain yang waktu bermainnya di klub kurang ya harus siap. Iya, gitu. udah. Sekarang ibaratnya rataan kualitas sudah mulai menyebar ya. Iya, seharusnya gitu. Mungkin ya. Kalau dulu kayak aduh gak ada pemain lagi nih, udah lu deh. Kalau sekarang gue ada dia nih. Mungkin karena ya banyak pemain abroad lah, jadi mungkin lebih banyak pilihannya Iya, gitu kalau ya. dulu kan ketika ada yang abroad mereka akan jadi prioritas utama kan. Iya. Jadi ketika yang abroad itu dalam kondisi nggak siap, cedera atau apa, ya udahlah cari dari lokal gitu kan. Itu opsi terakhir biasanya kan. Nah sekarang kan beda lagi gitu. Yang abroad udah menumpuk gitu. Jadi Bener. ketika ada yang nggak bermain ya udah. Iya, bahkan sekelas Pratama Arhan dan Asnawi yang menurut gue udah mulai dapat jam terbang banyak di klub pun nggak dipanggil gitu akhirnya, karena persaingan di posisinya cukup berat. Di kanan kita tahu Kevin Dix, kemudian ada juga Sandy Walsh. Ya kan, mungkin Yakob Sayuri juga bisa main di situ dan kita tahu aspek serangannya butuh banget. Sedangkan Asnawi yang mungkin pertimbangannya masih, padahal kan sama ya, Sandy Walsh juga di Thailand ya. Tipikal juga sama gitu. Iya, maksudnya di Thailand juga. Lewat flank dan segala macam. Tapi ya mungkin faktor lainnya gitu, tambahan dari asesmen pelatih itu, dari nama-nama yang muncul. Ya mungkin ini yang untuk saat ini kita pilih dulu Asnawi mungkin nanti. Oke ya, soalnya kalau Pratama Arhan ya oke lah, di kiri kita terlalu banyak ya, ada Sen, ada Dean James yang baru nyetak 2 assist juga. Iya, masalahnya kan Kluivert mungkin nggak butuh throw in-nya Arhan, itu doang. Itu. Padahal ya di IPL sekarang lagi rame banget loh. Di IPL lagi rame banget. Muncul lagi ya. Iya. Arsenal, Brentford apa, kemarin gue ngeliat tuh. Aduh. Siapa lagi ya? Banyak tim-tim yang di menit-menit akhir tuh ngandelin lemparan jauh. MU, Dalot. MU kemarin golin dari Dalot, lemparan ke Dalot yang kita hina-hina terus tuh, orang-orang banyak yang hina. Lemparan ke dalamnya menghasilkan gol buat CSKO. Makanya tiba-tiba Dalot jadi Robby Darwis.
Gue kaget juga gitu. Jangan. Iya. Robby Maksudnya Darwis. secara 90 menit nggak kelihatan nih. Padahal Troin sempat hampir jadi trademark serangan timnas di berbagai level. Bener. Arhan, di bawahnya kita ada Robby Darwis. Di bawahnya lagi ada, lupa. Ada Dewangga bisa juga. Iya, banyak tuh. Tapi ya padahal kalau menurut gue ya justru throw in ini kadang memang bisa jadi pemecah kebutuhan. Ya, jujur aja karena bagi gue. throw in itu bukan orang beranggapan throw in itu lucky lah, keberuntungan dan lain sebagainya. Throw in itu bagian dari set piece kan. Itu dia. Bagian dari Yang orang perencanaan, lupa, bagian dari itu strategi. Iya. Bahkan dua musim lalu Liverpool juga sering pakai skema throw in, bahkan sempat ngedatengin pelatih khusus throw in. Karena yang gua baca artikel terbaru si Thomas Tuchel memang sekarang lagi nyari-nyari pemain buat di Inggris yang kayak gitu tuh. Nyari-nyari dia mau naturalisasi. Kita duluan. Robby Darwis belum main di timnas senior. Wah itu bisa tuh Robby Darwis. Dia gak manggil Rory Delap buat jadi pelatih khusus throw in. Iya mungkin bisa tuh. Tapi itu yang menurut gua agak cukup kurang inilah karena menurut gua Pratama Arhan masih cukup layak ya itu buat jadi serangan buat opsi set piece gitu. Opsi set piece mungkin di 20 atau 10 menit terakhir. Kalau menurut kalian siapa yang kira-kira ini kok nggak dipanggil atau malah ini yang dipanggil gitu yang aneh-aneh menurut kalian sih? Menurut gue sih nggak terlalu ngelihat dari Garuda Calling ini kok dia nggak dipanggil dan segala macam. Buat gue tetap nama-nama yang muncul yang memang sejauh ini di klub masing-masing menunjukkan penampilan yang oke gitu kayak Jai, Emil yang pada akhirnya cedera yang nanti kita bahas. Jadi sebetulnya kok dia nggak dipanggil, kok ini nggak dipanggil, gue lebih menyoroti berarti ketika pemain yang langganan itu biasanya dipanggil dan kali ini nggak dipanggil, bener kata Mas Irawan, mungkin ada skema Patrick Kluivert udah tahu apa yang mau dilakuin, ada skema khusus yang bisa dilakuin tanpa orang-orang ini, tanpa throw-in-nya Arhan, tanpa penetrasinya Rafael Asnawi dan Strike. segala macam, Rafael Strike. Iya pemain-pemain, emang ada yang heran Rafael Strike gak dipanggil timnas? Nggak ada sih. Ya di Dewa ya begitu sih ya. Maksudnya itu, Iya, kenapa akhirnya gak dipilih, gak dipanggil, ya itu ini cuma pemain yang dirasa siap secara kualitas, secara fisik dan mental aja karena krusial untuk PSSI ini 5 hari ke depan ini. Iya, kalau lu Mas ada gak yang harusnya dipanggil atau kok dipanggil? Walaupun mungkin debatable juga ya kalau si Mauro Zilstra kan dipanggil ya. Dipanggil. Rafael Strijk enggak, Jens Rappen enggak, usia mereka enggak terlalu terpaut jauh tuh ya. Mereka sama-sama pemain depan lah gitu. Terus ditambah lagi katakanlah ya tadi Marceng, alasan yang mengudara itu kan mungkin masalah selain kebugaran, masalah jam terbang dia di klub ya. Di Oxford nggak main, di Trenčín juga belum main gitu. Tapi pertanyaannya kan Zilstra ini sepanjang musim juga sama sekali belum main di Volendam. Sama sekali belum dapat menit main. Kalau nggak salah bisa dicek, koreksi kalau keliru. Tapi seingat gue belum pernah main sama sekali Zilstra. Dan ini jadi perdebatannya di bagian situ kan. Kalau masalah menit main, berarti Zilstra harusnya nggak dipanggil gitu. Atau Rotmangun nggak tahu deh. Dia sebelumnya kan sempat cedera gitu. Apakah emang level kebugarannya udah se-fit itu atau enggak gitu. Tapi balik lagi, Kluivert dia punya pikiran sendiri bersama timnya. Yang mau dipanggil ya dipanggil gitu. Kalau Arhan, Asnawi yang rutin main di Liga Thailand ya, itu ternyata nggak dipanggil, ya mungkin selain kebutuhan tim, Kluivert juga butuh pemain-pemain yang secara basic skillnya udah matang. Walaupun katakanlah Zilstra yang nggak pernah main, tapi basic skill dia di Liga Belanda udah matang gitu, dan secara football IQ-nya juga mungkin dianggap cukup untuk level timnas sekarang. Nah itu mungkin alasannya ya. Iya ya, tapi orang-orang kayak menyoroti pemanggilan Klok dan Lili Pali, menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih Klok ya mungkin kepemimpinannya di ruang ganti mungkin dibutuhkan. Dan di FIFA Match terakhir juga Klok lumayan perform walaupun mungkin lawannya Taipei, tapi secara faktor non teknis bisa jadi jembatan di ruang ganti atau mungkin ya. Penampilan dia di klub pun gak jelek-jelek banget juga gitu, jadi lumayan konsisten dan nggak ada salahnya juga dipanggil. Apalagi ini timnas. Di saat-saat krusial gitu ya, mungkin pemain-pemain senior kayak Klok dan Lili Pali lebih dibutuhkan ketimbang pemain-pemain yang justru
secara jam terbang bahkan di klub masih kurang gitu. Dari sebelum Klok dipanggil lagi aja kan gue cukup sering ya bersuara entah itu di media sosial atau di mana gitu. Berharap Klok ini masih dapat kesempatan main gitu, dipanggil gitu. Walaupun Klok cuma jadi pelapis lah main 10 menit terakhir gitu. Klok ini masih dibutuhkan apalagi mengingat pemain dengan karakter yang mirip di tengah katakanlah misalnya Tom Haye gitu. Tom Haye kadang-kadang menit 70 kan mukanya udah merah gitu kan. udah kayak ikan apa gitu kan. Ya kita butuh pemain-pemain seperti Klok yang tiba-tiba muncul dengan level kebugaran yang masih fit, bisa jadi pembeda dengan umpan-umpan progresifnya, dengan Mungkin tendangan bisa jarak jauhnya, set piece juga ya Klok ya. Iya. Bahkan si Klok ini kan ya mungkin kalau kita dapat penalti krusial walaupun sempet gagal kemarin di Persib, gue lebih percaya Klok lah yang ambil kayaknya deh kalau penalti krusial gitu ya. Kalau gue dibanding ya Dix. mungkin Dix aduh terakhir lawan Australia. Iya, Keangkat itu gitu ya kita nggak bisa itu ya. Faktor ya kali ya. Iya mungkin itulah. Mungkin kedewasaan level-level kebugaran mereka juga diperlukan ya apalagi di dan ruang faktor ganti. psikologis yang gue rasa lebih matang juga bisa mempengaruhi hasil pertandingan juga. Bener, Lili Pali mungkin dengan usianya yang sekarang gitu dianggap lebih bisa fighting lawan-lawan yang mungkin lebih tua ketimbang yang muda mungkin masih segen gitu kali ya. Makanya kadang gue sempat ngeliat ini media sosial. Kalau emang jam terbang atau menit main di tim gitu, kenapa Irfan Jaya nggak dipanggil? Irfan Jaya kan lagi oke di Bali, dia jadi andalan juga gitu. Ya kan selain kebutuhan tim juga pengalaman dan level bola IQ dan segala macam banyak. Itu sih mental ya. Kayaknya Irfan Jaya kalau buat tiba-tiba main di kualifikasi Piala Dunia kayak mentalnya belum ini deh. Apalagi dia udah lama gak main di timnas. Jadi pemilihan kayak Beckham Putra menurut gue udah cukup bagus lah dan mungkin dia dapat nomor 7 nanti ya. Nomor 7 Marcing itu jadi Beckham tuh pada ntar kayak pada Endo pada minta tukeran jersey sama Beckham. Tapi Beckham selalu di Persib pernah pakai nomor 7 gak sih? Pakai Beckham pakai nomor 7 di Persib. Nah itu ya. Tapi ya walaupun kita udah panggil nih menurut kalian apalagi Ole kan kebugarannya masih 50-50. Kemudian Emil Audero juga udah dipastikan nggak bisa main. Yang coba gue mulai dari yang paling krusial posisi kiper lah kayaknya ya. Emil kita tahu lagi on fire banget di Cremonense kan. Gila dia bisa waktu lawan Milan menang dan clean sheet ya kalau gue nggak salah ingat. Iya. Dan dia tiba-tiba save banyak juga. Aduh. Dia cedera, Cremonense dibantai tuh orang Inter tuh. 4-1. 3 atau 4 pertandingan masih unbeaten gitu kan tiba-tiba dia cedera langsung kalah. Makanya nih kayak kira-kira siapa pengganti yang menurut kalian ideal buat posisi kiper apalagi ini fase yang cukup krusial lah gitu. Martin Paes mungkin yang masih 50-50, Nadeo yang lagi on fire di Liga 1 atau Martin Paes. Kalau dari Martin Paes emang baru sembuh dari cedera kan, sempat nggak main di MLS lama. Tapi kalau banding sama Nadeo yang lagi on fire, tapi balik lagi faktor-faktor level psikologis dan kualitas teknis sepak bolanya menurut gua ini dilema sebetulnya Martin Paes. Mungkin kualitasnya oke tapi baru dari cedera dan sempat nggak main, dia butuh waktu lama untuk balikin kebugaran. Nadeo yang lagi on fire banget sama Borneo, unbeaten di Liga, ya tapi ini yang bakal dihadapin pemain-pemain Saudi dan pemain Irak, dia ngadepinnya Ali Jassim gitu, bukan striker-striker Super League gitu. Jadi Al-Buraikan sama siapa striker satu lagi tuh Irak Aiman Hussein. Tapi ya posisi yang ada ya antara Martin Paes dan Nadeo gitu. Hernando gak dianggap. Menurut gua entah kenapa Hernando kayaknya buat di fase krusial ini agak-agak setelah gue melihat permainan Arab dan Irak yang suka ngesut dari jarak jauh kayaknya Hernando nih cukup bahaya gitu, malah kasihan ke dia nanti maksud gue kalau dia blunder atau gimana malah dihujat padahal ya kiper bagus kita tahu, cuman di fase krusial kayak gini mentalnya sih gue kurang yakin mentalnya. Kayaknya masih nggak tahu ya, bisa jadi salah, ada kemungkinan juga tetap yang line up
akan Martin Pass. Kalau feeling gue aja, ini feeling gue aja pure murni feeling. Oke. Cuman Kalau lu gimana? Iya, sebenarnya kan dengan dibawanya Martin Pass berarti dari tim medis di timnas tuh udah yakin kalau Martin Pass tuh bakal bisa main. Pertanyaannya apakah dia bisa langsung main lawan Arab atau dipersiapkan untuk lawan Irak gitu kan. Kalau lawan Arab ya udah alhamdulillah bisa main lah. Seenggaknya secara level dia nggak beda jauh dengan Emil Laudero lah ya. Cuman pertanyaannya kan ketika pas misalnya nggak bisa main lawan Saudi, bisanya lawan Irak, berarti siapa yang akan dipasang lawan Saudi ini kan antara Nadio atau Hernando? Kalau Reza Arya ya oke lah jadi backup itu mah, nggak bakal ada masuk contention untuk main. Iya, ya. kayaknya. Dia apalagi baru main sekali juga di liga. Di periode sebelumnya Nadio ini sempat jadi andalan kan di SDY kan. Sampai akhirnya dia melakukan beberapa mungkin kesalahan atau penyelamatan yang gagal. Akhirnya Hernando yang step up kan. Step up, Hernando tampil bagus termasuk ketika waktu bahkan pas di Piala Asia U23 atau berapa adu penalti lawan Korsel, Nadio keren luar biasa gitu. Akhirnya dipuja-puja gitu bahwa Nadio adalah Hernando adalah kiper terbaik di Indonesia saat ini yang untuk ukuran lokalnya ya. Gitu. Nadio bahkan udah dianggap di bawah Hernando gitu. Tapi secara subjektif gue tetap masih merasa Nadio tuh lebih proper untuk jadi kiper timnas. Oke. Dari Gitu. Postur, ya mungkin terlalu terlalu kolot atau konservatif ya. Gue ngeliat kiper tuh postur tetap penting gitu. Walaupun banyak kiper pendek tapi jago, Iker Casillas dan lain sebagainya. Tapi Yandri Pitoy, iya. Tapi tetap postur itu punya nilai plus untuk seorang kiper dan makanya gue melihat Nadio itu masih sedikit di atas Hernando untuk bisa jadi kiper inti di timnas gitu. Yang penting ya itu aja sih tergantung kebutuhan tim. Berarti kalau Martin Paes nggak main, lu lebih ini Nadio ya? Nadio. Iya sih sama gue juga. Entah kenapa kayaknya memang udah otomatis stratanya sekarang ya udah Martin Paes, Nadio. walaupun Nadio yang baru dipanggil. Masalahnya kan Nadio belakangan. Berarti Iya, kan kalau dipanggil secara akal sehat, Nadio berarti backup gitu kan? Iya, kalau ini yang lihat Iya. susunan dipanggilnya ya. Susunan panggilannya gitu kan. Iya ya. Oke. Tapi memang nggak tahu kenapa memang beberapa kali gue nonton pertandingannya Borneo cukup meyakinkan gitu penampilannya Nadio ini, beberapa penyelamatan penting juga ya dia lakuin lah gitu. Apalagi kan jadi dia baru kebobolan 3 dan save-nya juga terbanyak 3 kalau gua nggak salah inget ya di Liga Indonesia ya. Di Super League itu dia kalau nggak salah terbanyak ke-3 atau ke-4 gitu save-nya, penyelamatannya. Ya walaupun kita nggak memungkiri bahwa penampilan kiper juga kadang tergantung dengan kondisi lini belakang ya. Iya, makanya kan gue nyorotin penyelamatannya tadi kan. Ya. Ada kalanya kiper punya kemampuan lebih jago ketika lini belakangnya kropos. Tapi ada juga kiper yang lebih jago ketika lini belakangnya solid. Ada juga kayak gitu kan. Iya, kan apalagi terakhir Nadio main itu kan lawan Irak, kalau gue nggak salah inget juga lawan Irak dan kebantai 5-1. Itu ya kondisi backnya kita Jordi Amat kalau nggak salah masih sign dan banyak kesalahan dari back sebenarnya. Dan itu salah satu rapor buruk yang bikin Nadio banyak dihujat. Iya, dihujat dan dicadangin akhirnya di timnas. Akhirnya menghilang dari timnas perlahan. Ya, sejak itu akhirnya muncul one shot one goal One shot one goal. Iya. Itu dia. Karena walaupun back orang-orang mikirnya gini ya, maksudnya walaupun back blunder, pada akhirnya lu kiper yang harus mengantisipasi blunder itu untuk sebetulnya lu terakhir itu yang tapi sebetulnya juga ada anggapan bahwa lu gak bisa nyalain kiper segimanapun mungkin kiper melakukan kesalahan ketika posisi one on one terakhir ya itu kiper udah maksimal udah titik akhir titik awalnya tetap ada di back itu makanya maksud setuju gua. Kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan kiper kecuali kiper itu Onana di MU. Kecuali memang benar-benar shot jauh gol ya. Kalau cuman posisinya udah tinggal one on one ya mau gimana gitu, kiper juga udah kecuali lu dapat laki kayak Emi Martinez gitu kan di Fieldun. Gue juga bingung kenapa itu 2 orang bisa dapat Leviathan Glove 2 tahun berturut-turut. 2 tahun berturut-turut.
Argentina. BTW deh. Privilege Iya, Argentina. privilege Argentina kayak gue gak ngerti itu juga. Padahal banyak kiper yang bagus. Nggak aneh juga. Oke lah, udahlah dengan kiper-kiper lah. Kita ke lini serang yang cukup krusial juga di posisinya. Karena oleh Romeni masih 50-50 setelah cedera di Piala Presiden waktu itu. Ya kan? Cukup panjang ternyata nih cederanya kan. Main di Piala Presiden cedera sampai sekarang kan. Bahaya parah juga tuh Berarti Piala yang perlu Presiden. kita salahkan pialanya sama presidennya. Waduh nih. Menurut arahan Bapak Presiden. Iya. Aduh. Ya maksudnya kenapa gua katakan krusial karena oleh Romeni pencetak 3 gol terakhir timnas Indonesia. Timnas Indonesia tiap pertandingan di era Patrick Kluivert ya. Golin cuma 1-1. Bukan FIFA Matchday. FIFA Matchday kan lawannya Taipei. Oke 6 gol. Tapi kan lawan Lebanon 0-0 juga kan gak golin tuh. Lawan Jepang kita gak golin. Lawan Cina, lawan Bahrain, sama satu lagi lawan Australia. Kita golin 1-1 tuh. Dan semuanya oleh Romeni. Krusial banget makanya gue bilang nih. Posisi nih. Dan opsinya. Kalau yang gue bikin kemarin di konten itu ada 3. Antara Ragnar Ortmangun. Atau Mauro Zilstra dan Ramadan Sananta. Ini opsi yang paling realistis lah secara posisi ya. Maksud gue mungkin ada Lili Pali atau Beckham Putra yang bisa dijadiin false nine. Kalau menurut kalian siapa yang ideal penggantinya oleh Romeni? Ideal. Kalau ideal menurut gue sih ya subjektif ya. Tapi balik lagi kan pelatih nggak tahu nih skema yang akan dimainkan seperti gimana. Tapi kenapa Mauro Zilstra ini dipanggil padahal dia belum punya menit main di Volendam musim ini. Walaupun musim lalu dia di Volendam U21 lumayan sering main lah. Beberapa kali juga di Volendam senior. Tapi itu di RC Divisi kan. Musim ini Volendam naik ke Eredivisie dan Zilstra sama sekali nggak pernah main. Walaupun pernah ada di bench, di DSP pernah. Nah kenapa dia tetap dipanggil? Gua ngelihatnya Kluivert ini ngelihat ada sesuatu yang bisa diandalkan dari Zilstra gitu. Zilstra ini kan tipikal ya pemain nomor 9 yang apa ya cukup Agile. box the box dan klinikal dan lain. Jadi Murni 9 murni dan dibutuhkan gitu dengan postur yang juga ideal gitu. Walaupun Ramadan Sananta juga posturnya ideal ya, tapi balik lagi tadi yang gue bilang secara basic skill dia di Liga Belanda dengan fasilitas latihan, dengan pola latihannya, dengan nutrisinya dan lain sebagainya, Zilstra udah terbentuk menjadi pemain level Eropa gitu kan. Dan football IQ rata-rata pemain di sana juga biasanya tinggi gitu dan itu yang dibutuhkan Kluivert dari seorang Zilstra walaupun kita nggak tahu mungkin ngelihat dari penampilan Zilstra sebelumnya masih kurang meyakinkan tapi itu balik lagi. Ketika striker nggak dapat supply yang memadai dan terlalu banyak diisolasi lawan ya pada akhirnya kan bahkan Darwin Nunes pun kalau Darwin Nunes mah dapat peluang juga itu. Peluangnya banyak justru Nunes banyak peluangnya. Kenapa di otak gue langsung Nunes ya? Makanya itulah Zilstra mungkin dibutuhkan untuk salah satu solusi lah mungkin. Walaupun bukan solusi satu-satunya tapi bisa menjadi salah satu solusi gitu. Entah itu Zilstra di depan, Ragnar di kiri, Miliano Jonathan di kanan, atau bahkan Ragnar di tengah, Miliano di kanan, terus di kirinya ada misalnya Egy atau bisa Lili Pali, Beckham dan lain sebagainya. Tergantung apa yang ada di otak ya. Kluivert, bukan siapa Pastur. Iya sorry. Aduh masih nih. Lalu siapa di menurut lu di? Kalau secara fungsi ya Ragnar dan Sananta itu kan tipikal striker yang target man yang nggak terlalu banyak punya skill set untuk gocek-gocek atau Ragnar lumayan sih menurut gue. Tapi kalau gue ngeliatnya ya balik lagi ini subjektif. Nggak secair Mauro Zilstra ketika kemarin di 2 FIFA match dia lawan Taipei dan Lebanon. Mungkin kalau misalkan ditanya ya opsinya kan kita cuma punya Ragnar, Sananta sama Zilstra. Sananta golin sebetulnya di kompetisi di timnya. Cuman Malaysia, kita harus tahu dia main di Brunei gitu. Dengan segala hormat mainnya di Liga Malaysia. Membela untuk tim Brunei maksudnya untuk segala hormat ini pertandingan krusial. Beda level ya. Beda level gitu. Bahkan untuk Liga Super League pun ya sebetulnya beda level. Makanya kenapa ada nama-nama yang
main bagus di Liga tapi gak dipanggil. Tapi balik kalau penggantinya Ole ya Ragnar, Mauro dan Ramadan Sananta sebetulnya dilema nih Zid. Ya secara ya angka di atas lapangan itu bisa dikesampingkan lah di kondisi kayak gini. Cuman kalau untuk level pertandingannya seperti ini, gue rasa pilihan akan ada di Mauro Zylstra dan Mauro Zylstra, Ragnar Mangun, Ramadan Sananta. Kenapa Zylstra? Jangan dia nggak main di Volendam aja tapi masih kepanggil timnas, berarti kan ada preferensi khusus nih dari Kluivert untuk dia di lapangan. Iya. Gitu ya. Oke. Tapi kalau gue justru ngelihatnya lebih prefer Ragnar gue. Entah kenapa gue Ragnar. Karena di dua pertandingan itu. Fisikal. Ya iya fisikal. Dia punya akselerasi. Lebih punya akselerasi karena di lawan, kalau gue ngelihat lawan Arab sama Irak nih. Ya kita butuh pemain kayak Ole gitu. Orang yang gak cuman stay in the box. Tapi lu bisa. Licin gitu. Iya gitu bisa bawa bola juga. Punya kekuatan juga lah kalau lu di body gitu. Itu kan keras juga soalnya kan lawan dua tim ini gitu. Ya kayaknya Ragnar kalau gua. Soalnya di lawan Mauro Zylstra juga di dua pertandingan FIFA Matchday kemarin, terutama di lawan Lebanon karena dia starter. Sama sekali gua nggak ngelihat istimewanya dia. Kurang. Iya sama sekali dia nggak bisa keluar dan ya kita tahu Kambuaya yang dipercaya juga kan nggak bisa supply kan. Ya Emiliano dan lain-lain juga mungkin karena kurang supply mungkin itu, tapi gue ngelihatnya nggak ada sesuatu yang sangat istimewa gitu yang bisa membuat kita memecahkan kebuntuan lah gitu. Gue nggak ngelihat lah, belum ngelihat gue. Justru karena di pertandingan terakhir lawan Lebanon yang dapat banyak peluang itu justru Lillipali gue ngelihatnya. Lillipali cuman dia kurang ini aja, kurang klinis aja di depan gawang tuh Lillipali kemarin. Karena kebanyakan Lillipali kan dari luar. Iya, dia masuk ke dalam gitu. Jadi apa ya semacam udah last option lah, udah tabrak-tabrak masuk. Iya, jadi ketika Zylstra dijaga, Lillipali yang jadi orang yang nggak kejaganya gitu di dalam kotak penalti. Gue kemarin ngeliatnya kayak gitu. Cuman memang kurang klinis aja kemarin Lillipali. Ya mungkin bisa dicoba juga Lillipali gitu kan. Karena dia kuat megang bola gitu. Walaupun dari segi kecepatan mungkin dia udah berkurang, tapi dia punya football IQ yang bagus lah gitu. Tapi kayaknya juga Lillipali bisa jadi opsi tapi bukan opsi utama untuk opsi utama ya. Oke. Bisa. Tapi oke lah itu tadi lu Zylstra sama Ragnar ya yang mungkin bisa jadi opsi utama. Padahal Sananta sempat jadi top skor kualifikasi Piala Dunia ya. Tapi kan lawannya lebih banyak dari Messi. Brunei Mas. Brunei itu tiga-tiganya dari Brunei Mas. Sananta kalau nggak salah memang sekarang tuh kemarin gua ngedata ya. Sananta kalau nggak salah memang saat ini masih jadi top skor timnas di kualifikasi Piala Dunia sepanjang dari ronde 1 ya maksudnya 4 gol kalau nggak salah Sananta itu. Tapi ya golnya di ronde 1 sama ronde 2 Mas gitu Mas. Ronde 3 sama ronde 4 kan dia main 10 menit gitu. Nggak tahu ya. Nggak tahu dah. Padahal Sananta gue ngeliatnya ini kayak penyerang yang spesial gitu kan. Waktu awal-awal kemunculan dia sama Bernardo Tavares gitu nih orang kayak nomor 9 tapi dia bisa tinggi klinis juga gitu kan. Tapi ternyata pas di era Sinteyong juga kita tahu akhirnya kenapa dia nggak kepake. Iya nggak kepake karena level fisiknya katanya Mas dia nggak bisa tuh main 90 menit 80 menit katanya juga nggak bisa kata Sinteyong. Apa buat ngadopsi permainannya yaitu yang pressing dari atas tuh makanya Rafael Strike yang lebih dipilih waktu itu gitu. Sananta dan mungkin sampai sekarang Sananta belum upgrade diri dah dari segi level fitnessnya itu. Kenapa Hoki nggak dipanggil ya? Padahal golin kemarin ya. Dia mikir aja lagi on fire nih Hoki nih. On fire banget tuh di Twitter. On fire banget tuh di Twitter tuh Hoki lagi tuh. On fire ini. Oke lah, tapi pada akhirnya kan dari 28 atau 29 yang dipanggil. 29 berarti ya. Akan diri nanti jadi 23. Kira-kira siapa yang akhirnya gak masuk DSP nih? 6 pemain nih. Ya udah pasti Ole sama Emil masuk kan? Mungkin lah, iyalah. Karena masih 50-50 ya iniannya. Kiper ada berapa? 4. Ada 4. 1 hilang kan? Reza Arya. Oke. Hilang. Terus di back tuh ada siapa aja?
Rido, Yance. X, Jai. Bisa ya Jody Amat Iya, yang Jody keluar. Amat Ya di tengahnya ada siapa lagi ya? Ricky Kambuaya, Lili Pali, Dean James. Jadinya sudah di belakang. James Beck. Justin Hubner, In James, Sain Patinama, Nathan Choaon, Eliano Reinders, Chuaon. Mark Locke, dan Beckham Putra. Ini kita nggak bisa ini sih ya memastikan siapa yang bakal nggak masuk DSP, siapa yang bakal masuk DSP. Masih ini ya. Iya, karena segalanya bisa terjadi gitu. Tergantung skema apa yang dipakai juga sebetulnya. Mau pakai yang 3 back lawan Arab, lawan siapa. Clifford bakal main kayak gimana gitu. Berarti yang dibutuhin pemainnya siapa? Berarti lo belum dibutuhin lo itu. Berarti masih susah ya buat DSP. Yang DSP ya. Susah kecuali kiper. Kiper mungkin udah pasti tuh ya. Kecuali kiper. Yance mungkin kayaknya bisa jadi senjata bisa justru ya, tapi untuk akselerasi. Iya. Jadi musuh bingung gitu ya, mana Yance mana Yakob. Nah, bisa tiba-tiba Klok nggak masuk atau Eliano nggak masuk. Biasa Sayuri itu di belakang. Iya tiba-tiba ada, soalnya kita di situ ada Eliano yang se-versatile itu, Eliano terus ada Klok, terus juga ada Joey Pelupesi. Nah 3 pemain ini kan sebetulnya punya peran dan fungsi yang bisa dikasih peran yang sama, 3-3-nya bisa jalanin gitu. Berarti kalau untuk emang mana yang dicoret segala macam ya tinggal tangtingtungnya Kluivert aja sebetulnya. Oke. Cap cip ya, cap cip gitu. Bakal sama aja. Yang lo dapat kualitasnya segitu. Iya, karena gue ngeliat yang nggak ada yang di atas kecuali Jay Izes mungkin sama Kevin Dix dan Calvin Verdong. Dan James yang sudah disingkirin itu ya mungkin ya. Berarti pilihannya Calvin Verdong, Dean James, Shane ya kan di kiri. Kanan kita punya Yakob, ada Kevin Dix sama Sandy Walsh. Tinggal dipilih aja yang mana yang bisa. Tapi semuanya kepake gitu, semuanya bisa masuk skema. Oke lah. Tergantung lawannya sebetulnya. Berarti penilaian bagus nggak bagus kan tergantung lawannya bisa daripada apa enggak. Dan mungkin di masa latihan itu ya, masa TC itu kan mungkin kita nggak tahu tiba-tiba ada yang di latihan bagus banget permainannya. Pada akhirnya dipilih. Biasanya kan kalau pelatih ya ngeliatnya dari latihan sih pada akhirnya gitu, bukan performa kebelakangan gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Oke, mungkin itu aja ya diskusi kita soal Garuda Calling. Dan hari ini kami akan membahas soal peluang Indonesia melawan Arab Saudi atau di ronde 4 ya maksudnya. Di ronde 4. Ini momen krusial untuk PSSI ya. PSSI jelas. PSSI. Kan federasi. Bener. Kalau kalah? Kalau kalah ya kita lihat nanti 5 hari ke depan akan ada apa. Gebrakannya apa ya gitu maksudnya. Apakah mengundurkan diri apa? Siapa yang akan bertanggung jawab kita? Itu yang patut dinanti kalau kalah. Kalau menang ya udah menang. Karena terlalu dragging sebetulnya semua hal-hal di luar timnas. Iya itu. Tapi oke lah kita bahas dulu secara peluang secara keseluruhannya. Karena secara head to head kan kita udah bisa ngelihat lah ya, karena kita bukan tim baru yang pada akhirnya baru ketemu mereka gitu. Dari awal tahun 2024 kita, maksudnya dari tahun 2024 kita udah mulai ketemu terus nih sama dua ini gitu. Kita udah bukan ketemu Thailand, Vietnam, Filipina lagi udah bukan Timor Leste, Brunei. Udah bukan berharap menang gede lawan Myanmar lagi bukan. Udah Arab Saudi dan Irak nih. Irak. Kita pertama kali ketemu Irak itu ya di kualifikasi ronde 2 kalah 5-1. Ya kan? Kemudian kalah lagi 3-1 di Piala Asia. Terus di lawan Arab Saudi terakhir di GBK kalah juga 2-0. Kemudian lawan Arab 1-1 di kandang Arab dan menang 2-0 di GBK. Tapi kita bahas dulu secara keseluruhan, makanya gimana peluangnya menurut Mas? Peluang lawan Arab ya? Keseluruhan nih, peluang kita ke Piala Dunia. Aduh. Berarti Mas. Ini bicara soal peluang dan harapan ini akan sangat ini ya. Berbenturan biasanya ya. Iya berbenturan. Peluang. Mungkin kita bagi dua aja, peluang dan harapan gitu kali ya. Nah ini aja.
Gue pernah baca di beberapa media asing, ya katakanlah asing ya, gue sebut asing. Peluang Indonesia untuk lolos dari ronde 4 ke Piala Dunia itu antara 1-7%. Oke, menurut ini data-data komputer biasanya ya? Itu dari beberapa media lah, ada beberapa media gitu. Itu. Artinya berarti memang Indonesia sangat tidak diunggulkan. Betul. Gitu. Ya banyak aspek lah, kualitas tim. Oke, kita secara teknik kita bisa bersaing lah dengan skuad yang ada gitu. Tapi banyak aspek lain, pengalaman mungkin. Peringkat FIFA, kedekatan dengan FIFA dan lain sebagainya. Oh itu banyak juga kedekatan dengan FIFA maksudnya? AFC. Iya kan mereka lebih dekat jaraknya kan. Oh iya, kita kan jauh di ujung. Nah Saudi katakanlah ke Swiss gitu, ke Zurich gitu dekat kan, kita kan agak jauh gitu. Kan kantornya di Jakarta. Ada isinya ya? Gue pikir sering itu suara-suara aneh gitu. Dipakai kalau Infantino kesini. Oh gitu. Iya. FIFA kesini dipakai, cuman kalau lagi nggak ada orang FIFA di sini. Ada ya udah. Angker. Iya pokoknya secara keseluruhan gue ngeliatnya sepertinya ini waktunya menurunkan ekspektasi kita gitu. Kembali menginjak bumi gitu, sadar diri bahwa kita sejauh ini aja udah bagus gitu. Tinggal ya udahlah perbaiki ranking FIFA gitu. Gimana caranya raih hasil yang sebaik mungkin, berjuang. Pokoknya intinya udah nggak peduli hasil lah. Harapan tetap lolos. Tapi kalau dari pandangan subjektifnya, lu berjuang aja gitu. Lu mati-matian. Kalaupun lu udah keseleo, udah lecetnya udah bahkan harus lari dengan pincang-pincang tetap gitu. Yang penting ini adalah pertaruhan terakhir gitu. Hasilnya kayak gimana kita tetap apresiasi gitu. Oke. Kalau harapan sebetulnya ya gue yakin sebagian besar masyarakat Indonesia pengennya kita lolos Piala Dunia ya. Kalau udah lolos, lu di fase grup mau gimana juga terserah lu. Tapi kalau misalkan realistisnya dari segi teknis, kita udah sama-sama tahu level kita di mana. Mas Ranto juga sempat singgung. Yang menentukan, yang membedakan nanti adalah bagus atau tidaknya kita bermain. Terlepas dari kita kalah 2-1, kalau kita main bagus sebetulnya narasi yang akan terbangun setelah kita kalah, setelah full time pun itu bisa jadi beda kan. Dibanding kita kalah 1-0 tapi emang sepanjang pertandingan kontrol jelek dan segala macam. Menurut gue memang ini saatnya fokus pikirin pertandingan aja. Lolos nggak lolos, sebetulnya memang dari awal mikir apakah kita lolos atau tidak itu bukan urusan kita untuk pusing sebetulnya. Kita sebagai penonton, sebagai fans timnas ya kita dukung timnas, kita kritisi kalau memang ada yang berjalan kurang tepat. Sebagai pemain, dari pemain juga ya main aja yang benar. Itu karena toh dari awal yang memusingkan Indonesia lolos atau tidaknya ke Piala Dunia itu bukan kita semua gitu. Itu orang-orang tertentu aja gitu. Iya benar gak sih, benar juga. Karena lagi-lagi kan kalau menurut Pak Menpora gitu. Menpora apa ketum PSSI? Yang Menpora. Oh, ketum PSSI waktu itu ngomong masih. PSSI itu konteksnya bola. Oke. Pakainya ketum PSSI. Iya, Menpora. Nggak ada campurnya lah kalau urusan ini. Oke. Menpora ngurusin olahraga lain juga. Oh gitu ya. Berarti dia ngomong sebagai ketua PSSI gitu ya. Kenapa? Ya maksudnya biasanya mundur terus gitu. Pas awal ganti Sinteyong, dia bilang ini saatnya kita Piala Dunia. Pas udah kalah sama Australia udah mulai realistis tuh, udah mulai digampar realistis tuh, digampar realita tuh dia tuh. Oke, targetnya mungkin nanti 2030. Ya. Dilihat lagi, kalah lagi tuh nanti sama Jepang. Udah, nanti kayaknya nih, nanti 2030 berapa kita kayak ini deh. Nanti kita ke Piala Dunia nanti deh, kayaknya nggak sekarang gitu. Ya paham kan siapa yang gue maksud pusing dari awal? Itu mungkin itu ya maksud gue ya dari target-target yang tiba-tiba mundur juga gue udah aneh sebenarnya. Dan harus diantisipasi juga reaksi dari pendukung-pendukung online yang gue udahan main king-kingannya. Tapi menurut gue dari awal kan sebenarnya kita nggak pusing karena kita menganggap bahwa anak asuhnya Sinteyong lah, timnas di bawah asuhan Sinteyong ini jatuhnya masih berprogres.
Dari awal kita nggak pernah berharap ekspektasi saat tinggi. ini di 2026 ini kita ke Piala Dunia. Kita sadar diri aja kita masih berprogres gitu. Iya. Tapi ketika diganti sama Perry Kluivert akhirnya banyaklah netizen yang ya udah mau nggak mau, lu mau ngapain ganti pelatih gitu. Kalau tujuannya bukan Piala Dunia sekarang. Kalau nanti kenapa nggak nanti aja ganti pelatihnya gitu. Maksudnya ya yang bikin masyarakat jadi pengen saat ini ke Piala Dunia, nuntut saat ini ke Piala Dunia. Jadi lebih demanding kan fans akhirnya. Lu Iya. udah ganti seluruh perangkatnya dengan kayaknya by design ya lu ganti semua pelatih dan asisten-asistennya dari satu negara yang spesifik gitu. Jadi ya sekarang bolanya di lu nih. Iya. Dengan pergantian pelatih itu kan termasuk jajaran segala macamnya itu udah membuktikan kalau Piala Dunia ini udah menjadi hal yang wajib gitu. Udah emang ada satu misi yang akhirnya difokusin. Iya, lebih dari sekedar jangan berproses sampai dan mundur berprogres gitu ya. Maksudnya jangan sampai mundur gitu kan. Ya pada akhirnya kalau misalkan gak jadi harus ada yang bertanggung jawab. Kalau gua mikirnya kayak gitu sebagai netizen mungkin ya. Iya. Gua memposisikan diri gue sebagai netizen, pasti mereka berpikir seperti itu. Pada akhirnya harus ada yang bertanggung jawab karena lu udah ganti pelatih, mau ngapain kalau nggak ke Piala Dunia gitu. Oke, itulah. Tapi peluangnya ya kita ngelihat dari komputer juga udah turun lah. Tapi kalau gua ngelihat Real Madrid 1%, 0,01% aja juara Liga Champions Madrid. Mungkin itu Madrid ya, tapi ya itu Madrid ya. Tapi itu Madrid ya. Madrid kan memang DNA-nya di sono. Iya beda ya mungkin ya. Oke lah, itulah peluangnya ya cukup berat lah kalau kita realistis semuanya. Masyarakat juga harus sadar diri. Kita lawan Arab dan Irak. Baru kemarin doang kita bisa tiba-tiba menang lawan Arab karena dia baru ganti pelatih juga. Dan sekarang Arab trennya lagi bagus lawan Makedonia Utara kemarin mereka menang dan lawan Ceko yang notabene secara peringkat FIFA lebih di atas dari mereka mungkin. Tapi kalau gua ngeliat sih Patrick Schick gak main tapi ya Patrick Schick gak main gitu. Peter Cech juga gak main tuh Peter Cech. Ya color kan. Rosicki gitu. Jadi juga gak main tuh. Patrick Jadi Berger ya imbang lawan Ceko imbang. Lawan Ceko imbang, lawan Makedonia Utara menang. Menurut kalian gimana lawan Arab Saudi nih? Itu membuktikan ini gak sih Mas, membuktikan ya di mana level kedua tim ini berada gitu. Dari FIFA Matchday yang kemarin Saudi memanfaatkannya dengan melawan Ceko dan Makedonia Utara, dan hasil mereka dapat imbang dan menang. Ya kita juga sebetulnya imbang dan menang, tapi dilihat lagi level lawan yang kita ambil. Terlepas dari itu, dari situ aja kita udah bisa ngelihat standar dan level Arab Saudi dan timnas Indonesia gitu. Ketika nanti ketemu di Jeddah ya mainnya di Jeddah. Di King Riyadh? Abdullah itulah di mana King Abdullah. Ya ketika nanti main di Saudi ya ya kalau ngomong peluang sih sebetulnya secara subjektif kita bisa menang lagi lawan Saudi di kandang mereka itu luar biasa banget. Amazing. Di Jeddah kan? Iya itu udah luar biasa banget. Tapi terlepas dari itu, dari semua pembenahan yang udah dilakukan sama PSSI terhadap tim, itu pun kayaknya nggak bisa ngasih perubahan signifikan gitu. Lawan Irak pun kita masih kesulitan. Lawan Saudi kita kemarin menang 2-0 di GBK. Kita main pragmatis nggak sih waktu itu? Pragmatis. Ya, kenapa? Ya itu ya maksud gue kalau memang beneran mau menang, harus dipikirin juga strategi-strategi dan skema-skema main yang masuk akal lawan tim sekelas Saudi gitu. Iya betul. Karena terakhir juga kan kita menangnya lawan Saudi 2 gol itu dari transisi ya sebenarnya ya. Serangan balik kan dua-duanya. Ya kalau menurut gue lagi-lagi sepertinya kita harus main kayak gitu sih. Di 2 laga terakhir lawan Makedonia dan Ceko pun Saudi lebih dominan menguasai bola. Walaupun kalau gua ngelihat skema gol mereka di 2 laga pas menang lawan Makedonia Utara itu dua-duanya dari serangan balik. Ketika mereka melakukan pressing gitu, dapat bola, transisinya bagus banget ternyata mereka itu. Dua golnya ketika menang lawan Makedonia Utara itu dari situ golnya. Sedangkan imbang lawan Ceko itu dari free kick. Ini yang harus diwaspadai nih. Ternyata kalau gue ngelihat awal-awal sekilas gitu waktu itu mungkin kita kalau secara gamblang pasti siapa main paling berbahaya? Aldosari.
ternyata enggak men. Super subnya itu tuh si Abdullah Alhamdan tuh bahaya tuh menurut gue. Ini gue baru ngelihat ya, karena mungkin gue nggak nonton Liga Arab gitu kan, nggak mantengin gitu. Nonton dong. Nggak mantengin gitu kan. Iya. Tapi Abdullah Alhamdan ini ternyata dia punya teknik tendangan jarak jauh yang Free kick. bagus gitu. Gak free kick doang, tendangan jarak jauhnya bagus. Si teknik nendangnya itu bagus. Knuckle shoot gitu, jadi kayak Ronaldo zaman muda gitu, dan tendangan bebasnya juga bagus ternyata. Ini justru menurut gue yang harus diwaspadai nih, apa transisinya Arab dan set piece-nya Abdullah Alhamdan APT. karena Aldausari gue ngeliatnya Nggak tahu dia mas. dia kan Sorry. nggak ada. Iya, lanjut. Kalau Aldausari ini kan dia kekuatan utamanya sebenarnya akselerasinya, tapi Ya. gue ngeliat di usianya yang sekarang ternyata udah berkurang tuh akselerasinya itu. Justru satu lagi yang berbahaya si Alburaikan. Karena Alburaikan ini tipikal striker yang model-model Benzema lah. Dia bisa turun, bantu bikin skema serangan dan finishingnya juga klinis. Itu sih menurut gue. Mungkin ya kalau peluang pasti adalah peluang ya. Tapi harus lebih efektif aja. Kalau menurut gimana Mas? Apa nih? Apa kelemahan Saudi gitu atau pemain yang harus diwaspadai kayak? Kelemahan Saudi. Kalau Saudi lawan Indonesia gimana tuh mas? Apa ya, semuanya kekuatan ada di dia kalau lawan Indonesia. Tapi kalau sebenarnya waktu kita menang di GBK ya waktu itu ya. Iya. Itu pelatihnya udah ganti lagi ya? Udah Renat. Udah Hervé Renat ya. Hervé Renat ini kan lebih apa ya? Biasanya dia organisasi pertahanan itu selalu bagus kalau ini ke setiap tim yang ditanganin dia gitu, termasuk waktu dulu siapa ya, Zambia atau siapa, terus Pantai Gading juga itu soliditas pertahanannya selalu jadi andalan tuh. Dan juga mengedepankan transisi cepat terutama dari kedua sayap, dan itu juga yang dilakukan biasanya sama Arab Saudi. Kayak yang tadi lo bilang kan waktu lawan Makedonia Utara sama lawan siapa satu lagi? Ceko itu juga kan mereka lebih banyak mengandalkan sayap gitu. Apalagi kan formasi umum yang dipakai sama si Hervé Renat ini kan dia biasanya antara 3-5-2 atau 3-4-3 lah gitu. Berarti kan dua wingbacknya sama ada sayap di depannya itu cukup aktif gitu. Dan Arab Saudi punya kekuatan di situ. Gitu. Dia kayak tadi dia sayapnya di kiri punya Salim Aldosari, terus di kanan bisa siapa ya, Ala Odot apa siapa gitu, ada sempet tuh lupa itu, terus Alobut Abdurrahman Alobut. Alobot ya, iya itu Alobot, terus dia juga yang kemarin lawan Ceko sama lawan Makedonia Utara nggak main, si Saud juga kan. Ada juga Abdul Hamid satu-satunya. Entah kalau nggak salah di squad sekarang satu-satunya pemain abroad. Ada dua kalau nggak salah, atau 3 gitu. Gue kemarin lupa yang di Ligue 1 tuh kan dia. Ada di Liga Belgia satu lagi. Liga Royal Antwerp ya? Atau Iya itu di Royal Antwerp itu. tapi dipanggil gak? Dipanggil. Dipanggil, iya. Gitu kan. Arab Saudi ini emang nggak terlalu banyak lah pemain yang abroad gitu. Tapi nggak jadi kekurangan juga gitu. Karena mereka punya kompetisi yang sekarang yang udah oke gitu. Ini pemain-pemain yang dibawa aja sebenarnya pemain-pemain yang nggak reguler starter di klubnya masing-masing gitu. Kecuali katakanlah misalnya Altam Bakti itu dia jadi tandemnya siapa mantan backnya Chelsea, Koulibaly di Al Hilal gitu. Nah iya itu tuh bahaya tuh. Al Hilal, terus fullback kirinya si Moltem Al-Tareb apa siapa Al-Harbi. Telma Harabi itu backupnya Theo Hernandez di Al Hilal gitu. Jadi makanya ini pemain-pemain ini tuh bukan pemain-pemain reguler di klubnya masing-masing, tapi mereka dapat kesempatan main gitu selalu, entah itu berapa menit gitu, kadang dirotasi ketika lawan yang lebih lemah dia yang main starter gitu. Jadi mereka menimba ilmu dari pemain-pemain bintang dan secara otomatis level permainannya pasti ikut meningkat gitu kan.
Dan itu juga yang dijadikan keuntungan skuad timnas Arab Saudi di era sekarang gitu, dengan kualitas liganya yang makin tinggi, banyak pemain-pemain bintang, Ronaldo segala macam, kayak si Firas Darwin Nunes sekarang Mas. Iya. Firas Al-Burai kan itu kan main di Al-Ahli kalau nggak salah. Dia lumayan sering main, dia kalau nggak salah bareng si Ivan Toney itu. Dia lumayan sering main, makanya dia jadi andalan. Gitu, dan ini pemain-pemain yang udah emang walaupun nggak abroad tapi secara kualitas sih bisa bersaing lah. Dan itu sangat yang bisa perlu diwaspadain lah sama kita. Gitu, Indonesia secara kekompakan, secara pengalaman di liga yang solid walaupun nggak abroad, dan secara chemistry juga mereka udah terbentuk cukup lama gitu. Iya. Si Renat ini kan bukan pertama kali kan, di 2014 atau 2019 gitu. Timnas. Pernah di Arab Saudi juga kan sebelum ke timnas putri Prancis kan. Iya kan Piala Dunia kan juga dia. Piala Dunia yang mengalahkan Argentina kan dia kan. Iya makanya dari situ kan kita udah tahu sebenarnya Hervé Renat ini dianggap cocok dengan Arab Saudi, makanya dipanggil lagi. Makanya ini jadi tantangan sih sebenarnya. Tapi poin utamanya kita bisa ngalahin Arab di GBK. Dan sekarang kita harus main di Arab. Dan ini faktor no teknisnya yang lebih kental sih. Ya mungkin nanti kita bahas lah soal itu. Iya ya, kalau gue ngelihatnya di pertandingan terakhir lawan Arab di kandang Arab waktu itu, kayaknya kita masih bisa ngimbangin deh. Kalau gue lihat-lihat gitu, sebenarnya kita masih bisa ngimbangin. Tapi lagi-lagi ya finishing kita kurang efektif kan, kurang klinis. Jadi ya gitulah akhirnya jadi imbang gitu satu-satu. Iya. Pada akhirnya bisa nggolin Arab. Karena kita digembur terus juga waktu itu. Lagi-lagi kita masih pragmatis, masih zaman Sinteyong. Ya. Apakah Patrick Kluivert akan apa ya namanya? Tapi dilema juga kalau kita ngambil inisiasi penguasaan bola, mereka juga udah siap dengan Cari skema mati. transisinya. Iya, transisinya mereka bahaya, sumpah bahaya. Itu Lawan tim yang lebih dominan tapi main terbuka ya lu ya harus siap nanggung Gue resikonya. ngeliat ya kalau misalnya kita main terbuka nih, oh bener ini Abis lu. cari mati sebenarnya. Benar, jadi Kalau ngeliat. terlepas dari teknis kualitas pemain yang dipunya sama kedua tim, ditambah kita terakhir main di Saudi juga bisa mengimbangi. Sebetulnya nanti tinggal faktor mentality dan kesiapan psikologis pemain aja sih. Walaupun kita nggak ada di titik start yang sama. Ini level Saudi tetap Saudi gitu. Indonesia tetap Indonesia. Terlepas dari di dalamnya kita punya pemain yang katanya main di Ligue 1, main di Serie A dan segala macam. Iya, mungkin itu membedakan ya. Maksudnya ya bikin justru masyarakat dan atau gue berharap sih tim pelatih nggak apa ya namanya, berjumawa ya, karena pemain kita lebih banyak yang abroad gitu ya. Ya semoga aja, maksudnya karena itu bukan jadi semacam perbandingan. Iya, bukan keuntungan juga menurut gua. Ya sebenarnya bukan pemain kita paling lebih banyak yang abroad ya, karena emang asalnya dari sana semua kan. Oh shit. Iya. Kelihatan abroad ke JCS, abroadnya ke Italia. Gitu. Kalau Inverdo abroad ke ya banyak lah. Abroad mas dari Abroad lah, iya lah, abroad lah tetap lah itu. Tapi ini ya balik lagi, terlepas dari apalah nanti yang taktik yang bakal diterapkan Kluivert, dia udah punya 2 opsi lah, main dengan 3 back atau 4 back. Jadi uji coba kemarin kita anggap lawan Taipei, lawan Libanon seri. Oke lah itu lupakan. Yang penting di uji coba itu Kluivert bisa menjajal filosofi permainan yang sesuai yang dia mau gitu kan. Berarti sekarang Kluivert bakal punya 2 opsi gitu. Bakal main lebih pragmatis, sedikit pragmatis dengan katakanlah 3 back gitu. Atau bermain agresif seperti yang diterapkan lawan uji coba kemarin gitu dengan 4 back. Itu tergantung, terserah Kluivert gitu. Yang penting ketika di lapangan secara teknik dan secara taktik kita bisa bersaing. Walaupun mungkin perbedaannya tipis, kita mungkin 4-5, Arab Saudi 5-5 gitu. Lapangan bagus, pasti mainnya oke, mudah gitu. Terus bola juga yang ditendang sama gitu kan. Cuman perbedaannya kan
ya itu balik lagi masalah non teknis. Iya, yang terakhir kan kalau nggak salah ada ini ya Di, lu dengar apa preskonnya siapa tadi? Pak Yunus Nusi ya soal wasit soal gimana wasit. tuh? Soal wasit jadi kan kita sempat ngajuin protes karena wasitnya itu dari Kuwait ya kalau nggak salah ya. PSSI ngadu ke AFC, wasit nggak bisa dari regional lain nih. Ya khawatir kan mungkin terjadi hal yang sama ketika kita seri lawan Bahrain ya. Yes. Tapi ya waktu itu akhirnya balasan dari FIFA lagi AFC menjamin pemilihan wasit itu udah sesuai dengan tata cara yang benar, nggak akan ada konflik kepentingan terlepas dari sesama wasit Arab gitu. Jadi ya itu sih update terakhir. Faktor non teknis juga bisa mempengaruhi. Tapi menurut gua bukan agak sedikit rasis. Menurut gua ya PSSI agak menyamaratakan aja Kuwait dan Saudi. Padahal kita tahu secara geopolitik juga Kuwait dan Saudi juga kalau kita ngomong regional mereka sendiri ya nggak beda kita sama Malaysia, nggak beda kita sama Vietnam dan Thailand. Ada gengsi antar regional yang justru panas juga gitu, nggak bisa dianggap sesama Arab terus akhirnya ngebela sesama Arab. Enggak, kalau sesama Arab ngebela Palestina udah dibela dari kepentau. Iya, oke. Secara itunya iya. Tapi walaupun image-nya kan ya ketika nggak bisa dipukul rata. Sesama Arab nih dibela, enggak juga sebetulnya. Irak sama Iran aja masih bisa ada gengsi gitu loh Mas. Jadi mindset dari PSSI dari awal untuk ngaduin ke AFC soal wasit menurut gua udah keberatan ya soal keberatannya itu salah, ya. Udah salah. Gak masuk lah. Iya. Oke, iya sih karena gua kurang suka ya. Jujur gua kurang suka dari awal kita udah ketakutan duluan gitu soal kayak gitu. Walaupun kita memang pernah diinin lah, tapi gitu. Paling tidak ya semoga pelatih sama pemain mindsetnya berbeda lah sama orang-orang inilah gitu. Manajer timnas Pak Sumarji juga kan sempat menyatakan ketakutannya kan gitu-gitu kan. Gue maksud gue kayaknya nggak bener ya narasi kayak gitu diinin ke publik ya. Kita lihat aja nanti di lapangan gitu. Kalau ketika itu dilempar ke publik pun ya nggak ada yang bisa dilakukan juga sama publik. Iya gitu. Pada akhirnya publik nggak bisa mengintervene AFC. Kalau menurut gue ya karena udah jadi pembelaan awal sebelum kayak kita bakal kalah nih. Jadi itu jadi pembelaan awal. Oh yaudah itu kesimpulannya itu tuh. Aduh. Itu maksud gue jadi kayak menanamkan jadi salah aja gitu loh. Jadi kayak udah siap alasan kalau kalah steaknya gak enak nih. Iya nih. Jelek kan gak enak ya. Lu kayak enak rental SD itu zaman dulu tuh. Ya walaupun udah jadi label umum ya ketika wasit berasal dari regional yang sama ya itu dianggap kurang fair atau apa itu udah sangat umum. Ketika misalnya negara Eropa ngelawan negara Asia, wasitnya dari Eropa dianggap kurang fair walaupun opininya Abdi juga masuk akal juga, benar juga gitu. Tapi gue sih lebih menyoroti kalau bicara soal faktor non teknis gitu. Kita kesampingan wasit lah. Wasit dari manapun asalnya bisa aja selama duit Qatar dan duit Arab lebih licin. Kan itu bisa aja gitu. Tapi yang lebih krusial adalah selama lu dari luar lapangan sampai masuk ke lapangan, itu apa yang akan terjadi dengan timnas gitu. Di hotel kayak gimana, di perjalanan kayak gimana. Ketika di hotel menu makanannya segala macam bisa aja ketika misalnya di hotel gitu. Ke pengurus hotelnya, kita mau pesan makanan ini, baru dikirim misalnya 1 jam kemudian gitu. Faktor non teknis kayak gitu ya. Hal-hal yang bikin secara psikologis jadi bete gitu. Jadi kesel gitu, pelayanannya jelek gitu. Dan dari beberapa kasus waktu kapan ya terakhir kali kita ke Arab kalau nggak salah. Itu siapa yang cerita ya, lupa, salah satu di timnas lah gitu. Bus itu menuju stadion itu yang normalnya ditempuh dalam kurun waktu mungkin 20 menit berapa. Jadi putar-putar. Lawan Cina kayaknya itu. Enggak ada yang di Arab juga ada. Di Arab juga ada itu. Kalau Cina kan kita dikasih stadion jauh kan. Iya. Ya, kalau itu jelas karena Cina ngerasa ya kita ada di atas mereka jadi digituin. Perang-perang psikologis kayak gitu di ya, hal-hal kayak gitu. Dan itu hal-hal yang ketika kita sebelum masuk ke lapangan ya gitu. Itu yang harus kita antisipasi termasuk misalnya ya kita bawa koki sendiri lah kalau untuk makanan. Jadi menghindari yang aneh-aneh gitu. Ya kalau itu bisa diantisipasi sama level manajer ya sebenarnya ya bukan. Jadi biar pemain enak maksudnya manajer yang
gerak gitu. Nah, ketika udah masuk lapangan, yang harus kita antisipasi adalah tim-tim negara-negara dari Arab ini image-nya adalah gaya permainan kotor, provokatif, keras dan lain sebagainya. Itu yang harus kita antisipasi. Mental kita harus benar-benar ditempa untuk jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah kepancing segala macam. Justru kalau bisa justru kita yang mengambil keuntungan dari situ, kartu mengambil dan segala keuntungan macam. atau kita yang memprovokasi gitu kan. Itu yang poinnya. Jadi Tapi gua belum pernah tuh ngelihat Indonesia memprovokasi. Kayaknya nggak ada yang bisa deh. Malah jatuhnya kita yang emosi gitu loh. itu. Itu. Gua nggak tahu tuh. Makanya dibutuhkan football IQ dan EQ. Iya itu, oi. Gozul Fikrinya menang mereka. Iya asli. Iya, asli gua akuin. Misalnya kapten kita JICS gitu, ketika diprovokasi mungkin akan kalem. Yes. Ketika kapten kita misalnya siapa lah, Hamka Hamzah. Hamzah, mana hati gitu, hajar yuk. Anjir, Cok. Gas. Cok. Enggak deh, gue kasus terakhir deh yang lawan Libanon. Yang kalau nggak salah siapa sih? Oh Marcing diiniin kalau nggak salah. Marcing ngasih bola Oh ini iya. gitu. Terus diribut lah tuh. Ini, Akhirnya iya. dipisahin sama Tom Hai karena berapi-api gitu. Nah itu tuh menurut gue yang harus bisa dijaga sama pemain tuh. Tapi Rido udah mulai chill loh. Di situ dia jingkrak-jingkrak. Iya itu Rido karena Rido nggak main tuh. Lo kalau nggak main di luar lapangan oke aja. Kalau yang di lapangan kan panas semua tuh kelihatan. tuh. Capek digituin. Iya itu makanya tuh maksud gue apa ya kalau misalkan dari awal mindset kita udah ngerasa dicurangin walaupun kadang ya gue ngerasa gini kalau lu dari awal ngerasa udah dicurangin kadang lu ngerasa pelanggaran yang benar pelanggaran pun ngerasa dicurangin gitu loh. Kepedean aja sih kita Itu udah kadang. kepedean duluan. Dan dari awal kita nonton mulai kick off, kira udah tahu arahnya bakal kemana gitu. Itu. Bakal kemana? Jatuh, curang. Ini bohongan, Iya. Deping nih. Tergantung siapa yang lu bela sebetulnya kan. Itu makanya. Nonton netral sebetulnya wasit bukan isu. Iya bener. Di lawan Bahrain terakhir kah kalau nggak salah kayak gitu kok walaupun emang pemain-pemain kita akuin pemain-pemain Timur Tengah kayak gitu jago actingnya yang gitu-gitu ya divingnya ya mereka pinter pada akhirnya kan kalau lu emang mau ngelawan kayak gitu ya udah lu lawan kayak gitu juga gitu. Kalau emang lu nggak mau lu ngerasanya permainan kayak gitu apa ya kayak semacam apaan sih kayak gitu nggak gentleman banget gitu ya udah berarti lu harus tahu gimana cara nanggepinnya gitu. Kalau mereka main kayak gitu kalau mereka main kayak gitu kalau lu golin duluan gak bakal mereka kayak gitu kok. Gitu ya. Iya kalau lu golin duluan aja gak akan tuh kayak gitu. Ibaratnya lo kebobolan 3 kalau lu bisa golin 4 kan lu tetap menang. Of course. Filosofi Yunani. Aduh keluar dah itu. Yunani kuno Gitu pada akhirnya ya kalau gue pribadi gak suka tuh mindset dari awal kita udah kalah karena wasit tuh kesampingkan dulu lah. Iya, Coba kita netral dulu aja, lihat dulu aja gitu. Kalau emang ada sesuatu yang salah ya udah berarti bisa kita salahin gitu. Kalau kayak lawan Bahrain ya bisa kok kita salahin kalau yang kayak gitu mah. Kalau masih netral biasa 50-50 ya itu subjektivitas wasit pada akhirnya kan dengan sepersekian detik lu harus memutuskan kan. Masalahnya gitu. kekhawatiran ini udah keluar duluan sebelum main gitu. Jadi seakan-akan ini tuh hal yang mesti diantisipasi. Gitu. Iya. Padahal ya yang harus diantisipasi ya itu permainan. Iya kecuali yang diantisipasi kayak misalnya kita dikasih hotel yang jelek, kita dikasih lokasi stadion yang jauh dan segala macam itu bisa diantisipasi. Tapi kan sepanjang ini masih dalam ranah field of play, pemilihan wasit, rumput dan segala macam menurut gua ayolah main aja dulu lah. Main aja dulu iya benar. Maksud gua gitu loh Mas kayak gitu. Iya. Pada Cuma akhirnya meskipun kita artinya kan secara psikologis lu mengakui kualitas lawan udah takut duluan lawannya Arab wasit dari Arab juga ya karena sebenarnya image itu udah sangat umum ya udah sangat berangkat dari mindset udah sangat umum ditambah lagi ketika kita tahu Arab Saudi sama Qatar ini dua anak emas FIFA ya dan Indonesia juga enggak ya Indonesia menuju gitu. Anak emas tapi sering untuk promote juga kok di FIFA. iya kok bener kok. Untuk Menporanya diucapin kok. Anak emas tapi untuk dikasih golden ticket ke Piala Dunia masih mikir 2 kali gitu kan. Cuman kalau Qatar, Arab Saudi ini dalam konteks Qatar udah pernah jadi tuan rumah. Arab Saudi bakal jadi tuan rumah Piala Dunia gitu. Ternyata mereka gagal lolos otomatis di ronde 3 gitu kan. Dan FIFA berpikir keras gimana caranya Arab Saudi ini sama Qatar harus lolos. Yes. Gitu akhirnya
ya udah dijadikanlah mereka tuan rumah di 2 grup yang berbeda gitu. Suatu hal yang sangat langka terjadi di turnamen manapun gitu. Di Eropa bahkan ketika ada kondisi seperti ini biasanya di tempat netral gitu. Nggak pernah di tuan rumahnya ya pesertanya gitu, nggak pernah. Dan ini kejadian yang langka gitu. Berarti kan kita udah tahu dari situ. Ya dipicu dari itu semuanya langsung dikait-kaitkan. Oh wasit ini gitu. Terus akhirnya gini, ini kesini. Ya udah akhirnya kita anggapannya ya udahlah kita kalah sebelum bertarung lawan Arab Saudi karena kondisinya udah nggak ideal untuk kita. Gitu. Ya, padahal toh terakhir kesana seri 1-1 gitu bisa sebetulnya. Bisa, iya benar. Dan maksud gue securang-curangnya wasit, menurut gue kalau kita bisa golin aja, udah aman kok. Menurut gue nggak akan dicurangin gitu. Kalau emang kita bisa main bagus, kita ya rapih gitu, nggak ada. Ya intinya pemain harus jaga emosi, udah aja itu. Lu kalau udah emosi, udah nggak bener dah tuh dah. Masa biasa main curang sama wasit di dalam ketemu curang wasit di luar takut. Nah kan, aduh. Kan udah biasa ya maksudnya kan udah biasa berarti kan. Super League udah biasa tuh. Gue cerdas dulu. Iya kan, pemain Super League artinya udah biasa. Super League. Maksud gue. Tapi kan kita pemain-pemain dari luar. Oh gitu. Ya justru karena pemain luar dong, jadi gak usah takut soal wasit. Itu. Oke. Itulah lawan Arab artinya kita masih ada peluang karena pernah imbangin dan pernah menang juga gitu kan. Pernah imbang juga di sana. Jadi ya udahlah masih ada peluang dan Arab juga nggak sesuperior itulah gitu kan. Kalau kita cerna tadi kan pembicaraan kita walaupun dia bagus transisinya, dia punya fisikal yang bagus lah gitu. Tetap punya flow yang iya, pemain-pemain yang latihan bareng pemain Eropa, tapi tetap mereka punya kita punya peluang buat maksimalin, yang penting efektif aja. Saudi nggak sesuperior itu, tapi kita tetap ya sebagai penonton ya khusus ya, kita harus tetap sadar diri bahwa memang level kita dengan Saudi ini masih cukup jauh. Yes. Saudi udah 4-5 kali ke Piala Dunia, kita baru mau ke Piala Dunia. Aja udah seramai ini. Nah iya, jadi ketika Arab Saudi yang nantinya lolos, ya mereka udah punya pengalaman, mental mereka udah beda gitu. Mentalnya itu ya lagi-lagi ya, itu kita lihat nanti apakah kita punya level permainan dan mental untuk ke Piala Dunia lawan Arab. Kita udah siap belum? Gitu. Kita lihat nanti.